Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Umar Suwardi, guru Mapel IPS untuk kelas 7. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nah, harapan Bapak, tujuan dari pembelajaran tentang ruang dan interaksi antar ruang ini, siswa mampu menjelaskan pengertian konsep ruang dan pengertian interaksi antar ruang. Kemudian, siswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Kemudian, berikutnya, siswa diharapkan mampu menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih pengertian ruang itu? Baik, untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, yuk kita perhatikan di ilustrasi di bawah ini ya. Ini adalah rumah. Kemudian ini adalah danau. Kemudian ini adalah hutan. Rumah ditempati oleh manusia. Kemudian danau oleh hewan-hewan, baik itu ikan maupun hewan-hewan lainnya. Demikian juga dengan hutan yang lebih didominasi oleh hewan-hewan yang melata di darat. Nah, semua itu tinggal di bumi. Bisa dipahami ya. Jadi, semua yang tadi Bapak sebutkan itu bertempat tinggal di bumi. Nah, kesimpulannya adalah, yang dimaksud dengan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, berikutnya adalah, apakah pengertian dari interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah pergerakan manusia, barang, dan informasi dari satu wilayah ke wilayah lain, atau dari wilayah asal maupun wilayah tujuan. Oke. Nah, lalu apakah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang tersebut? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah wilayah A. Kemudian ini adalah wilayah B. Wilayah A lebih didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Artinya penghasilan dari wilayah A itu adalah dari ikan. Kemudian wilayah B, karena tempatnya berada di daerah pertanian dan gunung, maka wilayah B lebih banyak menghasilkan sayur mayur dan buah-buahan. Ya, bisa dipahami ya. Nah, wilayah A tentunya surplus dengan ikan, hasil ikan dan lautnya. Namun, minus dengan hasil pertanian, baik itu buah dan sayuran. Wilayah B ini adalah wilayah yang surplus dengan hasil pertanian dan buah-buahan dan sayur-sayuran. Namun wilayah B kekurangan komoditas ikan dan hasil laut. Nah, di sini kedua wilayah ini tentunya saling membutuhkan satu sama lain untuk saling melengkapi kebutuhan satu sama lain di masing-masing wilayah.
Oke, artinya kedua wilayah tersebut, wilayah A ataupun wilayah B, melakukan interaksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dan kekurangan masing-masing wilayah. Ya, nah disinilah mereka melakukan yang namanya perdagangan dan proses-proses produktivitas dan ekonomi yang bisa membangun wilayah masing-masing dan memajukan wilayah masing-masing secara ekonomi. Oke, berikutnya. Nah, di antara wilayah A dan wilayah B tersebut tentu memiliki karakteristik yang khas di setiap ruang. Dalam arti setiap wilayah memiliki perbedaan karakteristik ya. Nah, wilayah A dengan wilayah B tentu berbeda secara kontur maupun secara iklim dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat wilayah A dengan wilayah B tentu memiliki perbedaan karakteristik dari segi tanahnya, dari macam-macam tumbuhannya, dari jenis-jenis bebatuan, dan juga hewan-hewan yang ada di masing-masing wilayah. Oke, bisa dipahami ya. Dan selanjutnya, interaksi antar ruang itu dapat berupa apa aja sih? Nah, interaksi antar ruang itu dapat berupa pergerakan manusia, barang, dan informasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Contohnya adalah interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut dengan mobilitas penduduk, di mana manusia bergerak dari satu kota ke kota lainnya, dari desa ke kota maupun kota ke desa. Yang berikutnya adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau pertukaran informasi, ide, gagasan, dan pikiran disebut dengan komunikasi. Nah, di sini mereka bisa saling bertukar ide, wawasan, saran, dan gagasan untuk saling memajukan wilayah masing-masing. Baik itu data penduduk, data kesehatan, data flora fauna, data-data pertanian, komoditas hasil laut, dan informasi-informasi lainnya yang dapat memberikan dan membantu wilayah satu dengan wilayah lainnya. Ya. Nah, selanjutnya adalah interaksi dalam bentuk pergerakan barang atau energi disebut dengan transportasi. Nah, ini tentu kita tahu bahwa untuk melakukan interaksi dari satu wilayah ke wilayah lain diperlukan yang namanya transportasi. Ikan-ikan yang dan hasil laut yang diangkut dari wilayah A ke wilayah B tentu membutuhkan transportasi. Begitu juga sebaliknya dari wilayah B, hasil sayur-mayur mereka dan buah-buahan diangkut dengan transportasi menuju wilayah A yang membutuhkan sayur dan buah-buahan. Nah, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya apa sajakah bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang? Nah, tentunya ada 3 ya. Kita simak baik-baik. Ada 3 bentuk kondisi yang diperlukan untuk terjadinya kondisi saling bergantung dalam interaksi antar ruang. Ya. Yang pertama adalah saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Yang ketiga, kemudahan transfer. Oke. Yang pertama adalah kondisi saling melengkapi ya. Nah, di sini ada wilayah A, kemudian wilayah B. Nah, kedua wilayah ini memiliki kebutuhan yang
berbeda. Di mana wilayah A ini surplus dengan komoditas hasil laut, yaitu ikan dan sebagainya. Kemudian wilayah B merupakan wilayah yang surplus dengan hasil-hasil pertaniannya, baik itu buah maupun sayur-sayuran. Nah, kedua wilayah ini melakukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing wilayah, di mana wilayah A membutuhkan sayur-sayuran, dan kemudian wilayah B juga membutuhkan hasil laut. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kondisi ini membuat mereka saling melengkapi. Berikutnya yang kedua adalah adanya kesempatan antara. Nah, di sini wilayah A dengan wilayah B sudah melakukan kerjasama yang sangat lama. Nah, namun di sini muncullah wilayah C. Nah, wilayah C ini merupakan wilayah yang juga surplus dengan hasil pertanian, sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, di sini wilayah A melihat wilayah C lebih menguntungkan ya, lebih menguntungkan mungkin dalam hal jarak, harga yang lebih murah, kemudian juga waktu pengiriman barang yang lebih cepat. Di sini wilayah A melihat ada kesempatan untuk mengambil keuntungan lebih besar dengan bekerja sama dengan wilayah C. Ya, sehingga wilayah A dengan wilayah B, hubungan interaksi mereka semakin berkurang. Baik, yang ketiga, adanya kemudahan transfer. Nah, di sini kemudahan transfer itu artinya adanya kemudahan-kemudahan dalam hal infrastruktur, ya, sarana dan prasarana yang memudahkan proses interaksi. Nah, di sini ada wilayah A, kemudian wilayah B yang seperti Bapak jelaskan tadi sudah melakukan interaksi dengan lama, ya. Kemudian di sini ada wilayah C ya. Nah, ketika wilayah B memiliki infrastruktur yang tidak bagus, misalnya jalanan yang rusak, ya, terus juga adanya jembatan yang putus, dan juga hal-hal lainnya ya. Nah, di sini muncullah wilayah C yang memberikan kemudahan tadi, ya, jarak yang lebih dekat, harga yang lebih murah, ya kan, terus juga infrastruktur yang diberikan juga lebih bagus jalanannya, sehingga memudahkan wilayah A untuk mendapatkan hasil sayur mayur dari wilayah C dibandingkan dengan wilayah B. Nah, disinilah wilayah B mendapatkan kemudahan transfer dari wilayah C. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Baiklah, demikianlah materi kita hari ini tentang ruang dan interaksi ruang. Semoga bermanfaat. Mohon materi ini disimak, ditonton, disimak dan dipahami serta dipelajari. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke saya melalui wali kelas. Saya akan mencoba menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.